ketemu lagi dengan aku di Bla Property. Hari ini aku mau review salah satu rumah di perumahan Grand Lavali yang lokasinya di Jalan Yasa Wireja, Karangwangkal, Purwokerto Utara, Banyumas. Oke, perumahan ini dia lokasinya sangat strategis, hanya cukup jarak 2 menit aja teman-teman bisa langsung dekat dengan Universitas Sudirman. 5 menit bisa ke Gor Satria dan 10 menit juga dekat dengan pusat perbelanjaan umum Purwokerto. Oke, perumahan ini dia memiliki fasilitas juga, yaitu pertama fasilitas musola, yang kedua one gas system, yang ketiga security, dan yang terakhir adalah keamanan 24 jam. Perumahan ini dia memiliki beberapa tipe, yaitu tipe 86, 73, 62, dan 100 dengan luas tanah yang berbeda-beda. Oke, kali ini aku akan review rumah dengan tipe 73 dengan luas tanah 135. Tanpa berlama-lama lagi, ayo ikuti aku. Sekarang aku berada di bagian depan rumahnya. Kita lihat ya, untuk di bagian atapnya, dia bagian atapnya unik ya teman-teman. Dia berbentuk kotak-kotak, di mana di tengahnya itu tinggi dan diberi ukiran-ukiran dan ada jendela-jendela. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Kayaknya jendelanya cukup panjang juga ya. Jadi untuk bagian atapnya itu dia tidak terkesan monoton ya. Jadi itu ada aksen-aksen pemanisnya seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut yuk. Atapnya. Nah, dimensi rumah ini dia lebar ke samping 9 meter dan ke belakang 15 meter teman-teman, cukup ya. Lanjut. Nah ini dia. Di sini adalah bagian area carport, teman-teman bisa lihat ya. Untuk bagian area carportnya cukup luas, teman-teman bisa meletakkan 2 mobil di sini bisa, 1 motor juga bisa, bahkan sepeda juga bisa. Dan lantai carportnya juga dia menggunakan lantai keramik kasar, jadi tidak licin. Lanjut. Jadi ini menarik. Jadi depan rumah ini dia bagian dindingnya ini dia menggunakan batu alam teman-teman. Jadi terlihat cantik, terlihat manis, ya ditambah aksen-aksen ini bagus loh. Jadi nggak monoton gitu loh. Oke. Di sebelah sini juga ada jendela. Ini ada jendela kamar ya teman-teman ya. Jendela kamar ada 2, bisa dibuka ya. Yang bagian atasnya, di bawah mati. Lanjut di sebelah sini ada area taman. Area tamannya ya cukup luas. Teman-teman mungkin bisa mengisi ide-ide di area taman ini agar rumah ini terlihat cantik, manis, dan semakin indah. Mungkin bisa nanam pohon, taman-taman hias, atau bahkan bisa juga nih ditambahin rumput-rumput palsu gitu ya. Mari kita lanjut. Nah, selanjutnya ini ada area teras teman-teman. Untuk area terasnya dia cukup tinggi ya teman-teman ya. Cukup tinggi di sini, jadi sedikit menaik dulu. Nah, untuk area teras ini juga dia cukup luas. Dia ini ya, konsepnya itu memanjang. Bukan bentuk kotak, tapi memanjang. Mungkin biar searah dengan pintu ruangan keluarga. Kayak gitu. Untuk area terasnya, dia menggunakan lantai granit berukuran 60x60. Dan dia menggunakan ini teman-teman. Aksen juga loh, ini pemanis. Jadi tuh nggak kosong. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, misalnya punya anak, bisa nih di sini atau juga bisa buat foto di sini kan bagus ya, cantik cantik banget. Nah di sini, nah sebelum kita masuk aku mau ngasih tahu nih, di sini kan ada 2 pintu ya teman-teman. Nah ini adalah pintu utama dari rumah ini. Oke, pintu utamanya untuk bahannya pastinya jangan direkan lagi, ini bahannya menggunakan bahan fabrikasi, dimana pintu ini jadi terlihat cantik, tidak terlihat monoton, dan jadi semakin unik dan mewah. Handle sudah menggunakan handle aluminium. Selanjutnya di sini ada jendela. Jendelanya ada 2, bisa dibuka. Dan di bawahnya nggak bisa dibuka ya, alias mati. Lanjut. Menarik nih, ini curi perhatian nih. Nah, selanjutnya ini teman-teman. Ini adalah pintu kedua. Pintu kedua dia berdekatan dengan sebelah pintu utama ya. Ini adalah sliding door. Jadi sliding door gitu. Jadi full kaca teman-teman. Kaca semua. Nah, untuk kusennya dia terbuat dari aluminium, kaca, dan kaca ini bisa dibuka. Ini bisa dibuka, yang nggak bisa dibuka tuh ini. Ini
Ini full kaca banget nih, aku suka. Dan ini sliding door. Nah, pintu ini adalah pintu menuju ke area ruang keluarga. Nah, begitu teman-teman untuk bagian fasad rumahnya. Nah, sebelum masuk nih, bagian plafon. Nah, kalau bagian plafon dia simple aja ya, dia membentuk dak beton aja seperti itu, mungkin biar mengikuti dengan model rumahnya kayak gitu ya. Ini sih apa ya? Ini lampunya unik juga nih, lampunya model downlight kayak gitu. Oke ya teman-teman ya, tanpa berlama-lama lagi, penasaran kah seperti apa depannya aja cantik begini? Yuk, kita masuk ke dalam bagian rumahnya. Oke, sekarang aku sudah masuk di dalam rumahnya. Begitu masuk, rumah ini tuh terlihat luas, open space ya teman-teman. Oke, sekarang kita mau jelasin untuk pintu rumah ini dia menggunakan sliding door, di mana pintunya juga menggunakan full kaca dan bisa dibuka ya sliding door. Dan dia juga sudah dilengkapi jendela. Kita buka, dia sudah dilengkapi jendela yang cukup besar, tinggi, sehingga rumah ini tidak perlu khawatir untuk soal cahaya sudah top banget ya, cerah banget. Nah, jendelanya ini dia bisa dapat dibuka, dan ini juga bisa dibuka ya teman-teman ya. Yang nggak bisa dibuka adalah ini sama ini, seperti itu. Jadi untuk sirkulasi udaranya dia sudah oke, pencahayaannya juga sudah oke. Kita tutup. Ya, kita bahas dulu nih. Untuk area keluarga ini, dia telah menggunakan ceiling yang cukup tinggi. Teman-teman bisa lihat ya, ceiling yang cukup tinggi dan juga ada jendela-jendela yang cukup panjang-panjang, ada 4. Jadi rumah ini tuh emang dia tuh kacanya tuh oke banget ya, full kaca. Jadi dia kayaknya mengutamakan pencahayaan sepertinya. Ya, seperti itu ya. Nah, ditambah lagi ini juga dihiasi dengan lampu hias gitu, warna hitam. Oke. Untuk lantainya, lantai rumah ini dia menggunakan granit berukuran 60 kali 60 seperti itu. Dan di sini juga ada sofa. For your information ya teman-teman, sofa ini itu hanyalah sebagai contoh buat teman-teman referensi untuk tata peletakannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke area selanjutnya. Nah, oke, di sini adalah area ruang tamu. Nah, area ruang tamu juga pintunya berbeda ya sama sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan dia pintunya menggunakan sliding door dan terbuat dari kaca full. Kalau ini dia pintunya menggunakan bahan dari fabrikasi sehingga terlihat cantik dan rapi seperti itu ya. Dan juga menggunakan handle tarik yang berbahan dari aluminium. Oke, kita buka lagi ya. Rumah ini tuh pasti jendelanya tuh, aduh aku suka banget. Kita buka, rumah ini juga sudah dilengkapi jendela. Jendelanya itu ada, kita tarik ya teman-teman. Aduh susah sekali. Nah, jendelanya itu dia ada 2 ya teman-teman ya. Nah, 2 ini bisa dibuka. Sama yang kayak sebelumnya, bisa dibuka. Gimana ya? Ya, ini jendela bisa dibuka, ini bisa dibuka. Nah, 2 jendela ini mati ya teman-teman ya. Jadi hanya bisa buka seperti ini. Nah, begitu dibuka tuh langsung udaranya masuk. Serem meriwing, segar banget. Seperti itu, kita tutup lagi ya. Untuk aluminium jendelanya juga dia kusennya itu terbuat dari aluminium teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk takut rayap ya. Ini sudah jangka lama banget awet seperti itu. Kita tutup lagi. Ya, seperti itu. Nanti juga sudah granit. Untuk lampu juga dia menggunakan downlight. Untuk bagian apa ya namanya ini? Oh ya, untuk bagian plafonnya dia juga sudah menggunakan gypsum dan dilapisi dengan list-list garis-garis sehingga plafon ini tuh terlihat rapi, jadi tidak kosong seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke area selanjutnya yuk. Oke,
Sekarang kita ke area selanjutnya. Area selanjutnya yaitu kamar pertama. Sebelum kita masuk, kita bahas dulu untuk pintunya ya. Pintunya sudah menggunakan bahan fabrikasi, sehingga terlihat cantik, elegan, dan manis tentunya. Untuk handle-nya, dia juga sudah menggunakan dari bahan aluminium. Mari kita masuk. Oke, mari kita masuk. Untuk kamar utama ini cukup luas ya teman-teman ya. Teman-teman bisa meletakkan single bed di sini. Terus juga di sini juga teman-teman bisa meletakkan beberapa furnitur lainnya ya, seperti lemari, meja belajar, sesuai dengan kebutuhan teman-teman pastinya. Nah, yang paling penting, kamar utama ini juga sudah dilengkapi jendela yang dapat dibuka. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk sirkulasi udara dan pencahayaannya di sini tentunya ya. Jendela bisa dibuka ya. Oke, seperti itu. Untuk aluminium juga dia sudah untuk kusennya juga sudah terbuat dari aluminium. Nah, untuk lampu juga downlight, plafon juga sudah menggunakan dari bahan gypsum tentunya. Ayo kita ke area selanjutnya. Oke, kita ke area selanjutnya ya. Nah, oke teman-teman, ini area selanjutnya yaitu kamar yang kedua. Untuk pintunya sama ya dengan sebelumnya, dia menggunakan bahan fabrikasi dan handle-nya juga sudah menggunakan handle dari aluminium. Mari kita buka. Nah, ini dia penampakan dari kamar yang kedua. Luasnya juga sama ya dengan kamar yang sebelumnya ya. Jadi teman-teman yang membedakannya, kamar ini tuh dia tidak dilengkapi jendela. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin membutuhkan sirkulasi udara, teman-teman bisa menambahkan AC di sini. Oke teman-teman, kita ke area selanjutnya. Nah, untuk area selanjutnya, ini adalah area kamar ketiga. Jadi rumah ini tuh memiliki total kamar ada 3 ya teman-teman ya. Sekarang kita kamar 3-nya nih. Untuk pintu sama pada umumnya, dia juga sudah menggunakan bahan fabrikasi. Handle juga sudah menggunakan handle aluminium. Mari kita buka. Nah, kita sudah masuk nih teman-teman. Nah, sebagai gambaran aja ya teman-teman ya. Untuk kamar ketiga ini, teman-teman bisa meletakkan king bed di sini. Terus juga masih ada space kan. Nah, untuk space ini teman-teman bisa letakkan furniture lainnya seperti lemari mungkin, meja hias, atau dan lain-lain sebagainya. Nah, yang bikin membedakannya, nah, bikin bedanya ini, kamar ini itu dia juga sudah dilengkapi jendela yang dapat dibuka. Teman-teman bisa lihat ya, bisa dibuka. Tapi bawahnya nggak bisa dibuka ya teman-teman ya. Dan juga mendapatkan bonus view dari belakang. Nah, tapi rumah ini tuh uniknya view belakangnya. Ini dia ada taman gitu. Nanti kita lihat aja ya di area selanjutnya. Nah, yang bikin bedanya ini, kamar ketiga ini dia sudah dilengkapi toilet. Tadi kan kamar pertama nggak ada ya. Kamar kedua juga nggak ada. Nah, untuk toilet ini dia kusennya sudah menggunakan bahan aluminium. Bahkan pintunya juga menggunakan bahan aluminium. Nah, juga dilengkapi dengan jendela-jendela blur es. Mari kita lanjut. Nah, untuk kamar mandinya cukup lapang teman-teman ya. Dia juga sudah dilengkapi kosen duduk, ada showernya juga, ada shower untuk pembersih ya. Maksudnya maaf untuk ceboknya, terus juga ada shower, ada kerannya juga. Nah, teman-teman bisa menambahkan nih ember di sini. Kalau teman-teman mungkin kurang suka mandi shower, bisa taruh ember di sini pakai gayung, biur. Lantai juga sudah menggunakan lantai keramik bermotif. Lucu ya, matching juga sama kamar mandinya. Dan dindingnya nih, sudah menggunakan keramik yang cukup tinggi. Jadi terlihat rapi, terlihat ya rapi. Terus juga untuk perawatan juga mudah. Jadi tidak anti rayap tentunya dan tidak lembab. Seperti itu. Oke, kita ke area selanjutnya. Kita ke area selanjutnya. Area selanjutnya, teman bisa lihat ini apa? Ini adalah kamar mandi. Nah, kamar mandinya itu adalah dia kusennya sudah menggunakan aluminium pastinya, pintunya juga sudah menggunakan aluminium dan sudah menggunakan kaca blur es. Handle juga sudah ya, aluminium pastinya. Mari kita masuk. Nah, untuk kamar mandinya ini cukup luas ya teman-teman ya. Untuk fasilitas yang sudah tersedia itu dia untuk closet juga sudah duduk, sudah mendapatkan shower pastinya. Terus juga sudah mendapatkan shower juga, tempat sabun di sini, terus juga ada keran. Tadi juga bilang ya, ditambahin ember juga bisa teman-teman. Kalau teman-teman mungkin kurang suka mandi shower sepertinya itu. Nah, untuk lantainya juga dia sudah menggunakan lantai keramik bermotif,
Dindingnya juga sudah dilengkapi dengan dinding keramik yang cukup tinggi sehingga terlihat rapi dan tidak mudah jamburan pastinya. Seperti itu ya untuk kamar mandinya. Kita ke area selanjutnya. Oke, kita sekarang di area selanjutnya. Nah, area ini adalah area dining room atau area ruang makan, teman-teman ya. Ini nih yang dapat ini nih salah satu yang mencuri perhatian, yaitu area ruang makan ini dia dilengkapi dengan pintu sliding door, teman-teman, di mana pintu ini tuh dia berbahan aluminium kusennya, terus juga dia full kaca. Jadi tuh seolah-olah tuh rumah ini tuh lapang, luas gitu. Dan pintu ini juga bisa dibuka. Coba teman-teman bayangin. Apalagi coba kurangnya. Sirkulasi udara oke, cahaya oke. Paket lengkap pokoknya loh. Kita tutup lagi ya. Mari kita ke area selanjutnya ya. Oke, sekarang kita berada di area dapur. Nah, pastinya rumah ini juga sudah dilengkapi area dapur ya teman-teman ya. Di mana area dapurnya sudah dilengkapi meja dapur yang terbuat dari granit. Terus juga sudah dapat zinc ya teman-teman. Zincnya ada 2 loh, ditambah juga keran. Airnya cukup deras juga. Dan tentunya pastinya dindingnya juga sudah dilengkapi atau dilapisi dengan granit. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau misalnya teman-teman masak atau yang lain-lain. Kalau kotor ya mudah dalam perawatan, tinggal lap aja. Gitu. Seperti itu. Nah, teman-teman, jadi untuk area dapur, area ruang makan, dining room, dan area ruang keluarga ini dia berkonsep open space. Sehingga kalau teman-teman begitu masuk, rumah ini tuh terlihat lapang dan luas. Seperti itu ya teman-teman ya. Unik kan? Namanya juga rumah berkonsep modern minimalis. Oke, kita ke area selanjutnya yuk. Nah, teman-teman, sekarang kita ke area terakhir nih, yaitu area belakang. Nah, sebelum kita ke area belakang, aku mau jelasin ya. Jadi kita sebelum ke area belakang itu, kita tuh ini ada pintu di sini. Nah, pintunya sama ya pada sebelumnya, dia terbuat dari kusen aluminium, terus juga ada kacanya, jadi terlihat lapang juga pastinya ya. Dan kita buka. Nah, bukanya seperti ini teman-teman. Nah, untuk area belakang, kita sudah melihat di sini ada area kamar mandi teman-teman ya, atau toilet pastinya. Pintunya pada umumnya sama semua ya, dia aluminium, ada kaca blur es, terus juga handle-nya juga sudah handle aluminium. Nah, untuk fasilitasnya sama, cuman yang membedakannya kamar mandi ini itu dia klosetnya jongkok teman-teman ya. Tapi kalau untuk keramik, shower, semuanya sama seperti itu ya. Nanti juga sama. Oke, kita ke area selanjutnya. Nah, kita ke area selanjutnya nih teman-teman. Nah, untuk area selanjutnya ini mungkin aslinya adalah area kosong. Nah, teman-teman bisa nih dijadikan ide untuk area sini sebagai taman minimalis agar rumah ini tuh terlihat cantik, terlihat manis, seperti itu kan. Jadi kan juga kalau dari ruang makan kan view dari sini kan juga oke, kayak gitu. Nah, di sini nih teman-teman. Di sini ada tangga yang menjulang tinggi. Nah, tangga ini itu dia menuju akses ke area jemur pakaian, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jemur pakaian, ke atas aja, langsung kering, karena dia langsung ketemu dengan matahari, kayak gitu. Lanjut. Nah, area belakang ini ternyata masih ada ruangan lagi loh, teman-teman. Ada ruangan lagi. Nah, untuk ruangan ini, teman-teman bisa digunakan sebagai ruang kamar ART mungkin, atau gudang, atau ruangan hal-hal yang lain sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau pintu sama ya semuanya ya, fabrikasi, untuk kusen jendela juga aluminium. Pokoknya rumah ini tuh pasti ada jendelanya teman-teman ya, keren banget. Oke, kita ke area selanjutnya. Nah, itu dia tadi review rumah kali ini. Jika teman-teman tertarik, teman-teman bisa datang langsung di alamat kantornya. Aku taruh di bawah sini ya. Jika teman-teman suka dengan video tadi, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, aktifkan notifikasi, dan share ke teman-temannya. Aku pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.